Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 3 November 2024. Hari Minggu biasa ke-31. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil, seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Penegasan Yesus jelas. Hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Dua hal yang berhubungan satu sama lain. Namun yang pertama adalah mencintai Tuhan, diikuti oleh cinta terhadap sesama. Yesus memberikan prioritas pertama kepada mengasihi Tuhan. Alasannya karena segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Cinta terhadap sesama manusia menyusul sesudah itu. Namun hal itu sama sekali tidak berarti kita mencintai sesama dengan cinta yang bersifat tingkat kedua atau kelas 2. Ini hanya mau menegaskan bahwa cinta pada sesama, mencintai keluarga kita, orang-orang di sekitar kita itu harus mengalir dari cinta Allah. Dengan kata lain, cinta kepada sesama manusia harus didasarkan pada cinta akan Allah. Hanya dengan cara demikian, cinta kita kepada sesama itu bersifat sejati dan jauh dari motivasi yang bercenderung ingat diri. Karena cinta Allah itu tulus, cinta Allah itu sempurna, maka kita harus belajar dari cinta yang tulus dan sempurna itu. Atas penjelasan Yesus, ahli Taurat berkata, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali dia." Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Ahli Taurat itu mengakui bahwa semua aturan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukannya hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak berkenan pada Bapa. Yesus memuji ahli Taurat itu dan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih,
Inti dari iman kita adalah cinta kasih. Hanya agama yang mengajarkan cinta kasihlah yang benar dan mesti datang dari Allah. Dengan kata lain, cinta kasih memberikan penegasan bahwa agama kita berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Karena itu hendaknya hidup kita selalu mengalir dari sumber cinta kasih itu, yakni Allah sendiri. Hidup yang mengalir dari hidup Kristus adalah hidup yang menjadikan kita pusat. Kristus pusat kekuatan hidup dan juga menjadi berkat bagi kita. Tapi juga kita yang hidupnya mengalir dari kasih Kristus menjadi berkat bagi sesama. Menjadi pembawa damai, membawa sukacita, membawa kegembiraan, harapan bagi banyak orang. Dan itulah yang harus dilakukan oleh kita orang Katolik. Mencintai Allah yang kita wujudkan dalam mencintai sesama kita. Mencintai sesama itu hendaknya mengalir dari cinta yang Allah berikan untuk kita, supaya semakin banyak orang yang mengalami sukacita. Hidup yang mengalir dari hidup Kristus dan pada akhirnya menjadi berkat bagi semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.